Selamat pagi anak ibu kelas 10 IPS. Kita akan melanjutkan pembelajaran sosiologi bagian kedua atau bab 2 pada hari ini. Kalau minggu lalu ibu sudah memberikan free test ya, tes awal sebelum kita memasuki bab 2 ini ya. Pertanyaan minggu lalu ibu berikan adalah setiap individu memerlukan bantuan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya. Setiap individu memerlukan bantuan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya. Apakah Anda setuju? Ya, saya yakin dan saya juga melihat ya, kamu menjawabnya setuju. Ya, jadi di dalam bab 2 ini kita akan mengenali ya lebih dalam siapa sebenarnya si individu. Ya, individu yang berada di sekitar kita, termasuk diri kita sendiri. Ya, jadi sangat benar dan kita sangat setuju. Setiap individu, termasuk diri kita, ya, atau diri kita yang dipelajari atau dibahas pada saat ini. Setiap individu memerlukan bantuan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya. Ya, karena apa? Individu ya yang dimaksudkan atau manusia yang dimaksudkan itu adalah makhluk sosial. Makhluk sosial membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Tanpa orang lain atau tanpa individu-individu lain, manusia itu tidak dapat hidup. Ya, kebutuhan itu kompleks. Jadi bukan hanya makanan atau pakaian atau tempat tinggal, tapi mencakup dalam hal bagaimana meningkatkan prestasi, bagaimana meningkatkan kemampuan kualitas supaya berguna dan berdampak bagi banyak orang. Oke, sejak lahir manusia telah mengenal dan berhubungan dengan manusia lain. Ya, jadi memang Allah menciptakan manusia itu memiliki kebutuhan ya untuk berhubungan dengan orang lain. Ya, maka sejak awal Allah menciptakan manusia itu tidak seorang diri, tapi Allah menciptakan manusia itu ya Adam, kemudian ciptakannya Hawa dari si Adam, ya, karena Allah melihat manusia tidak bisa hidup seorang diri, tapi dia butuh bantuan orang lain. Oke, nah hal-hal yang akan kita dapat atau kita miliki ya, kompetensi yang kita miliki setelah belajar bab 2 ini antara lain kita akan bisa mengidentifikasi faktor pembentukan identitas individu dan kelompok secara tepat ya. Kita juga akan mempelajari ya bentuk-bentuk hubungan sosial ya dalam masyarakat. Kita juga akan memahami ya lembaga-lembaga di mana boleh menciptakan ketertiban sosial di dalam masyarakat yang hubungannya tetap dalam memenuhi kebutuhan individu, kelompok atau masyarakat. Ya. Dan terakhir setelah belajar bab 2 ini ya dapat melakukan pengamatan serta diskusi mengenai hubungan sosial melalui kajian sosiologi. Oke. Nah, ini topik-topiknya ya. Jadi kita satu persatu akan membahasnya. Individu dan kelompok. Oke. Jadi untuk materi pertama ini, pertemuan kita pertama ini ya, kita akan membahas pembentukan identitas individu. Baru setelah itu kita akan membahas pembentukan identitas kelompok. Ya. Pembentukan identitas individu. Nah, kita harus tahu dulu ya, apa sih siapa sih individu? Apa sih identitas yang dimaksudkan? Oke, supaya kita semakin mengenal diri kita dan orang lain sebagai individu yang memiliki identitas. Identitas merupakan ciri yang melekat pada diri seseorang dan bersifat khas. Identitas ya merupakan ciri yang melekat pada diri seseorang dan bersifat khas.
Jadi identitas ini juga disebut dengan kepribadian. Ya, identitasnya, kepribadiannya, ciri melekat pada diri seseorang bersifat khas, di mana menjadi pembeda diri seseorang dengan orang lain. Jadi identitas itu membedakan seseorang dengan orang lain, membedakan saya dengan kamu, ya, membedakan si A dengan si B, ya. Oke, jadi identitas dapat berupa nama, tempat, dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, bahkan juga pekerjaan. Oke, individu. Nah, oke, siapa itu individu? Ya, siapa itu kamu sebagai individu? Siapa itu saya sebagai individu? Individu merupakan subjek atau perseorangan yang memiliki daya pikir, kehendak, keinginan, rasa kebebasan, dan berkegiatan. Ya, jadi individu itu punya kemampuan atau kualitas yang diberikan Tuhan sejak manusia diciptakan sebagai individu, itu punya daya pikir. Ya, jadi tidak ada satupun manusia yang nggak bisa berpikir. Dia punya daya pikir, punya kehendak. Jadi manusia itu nggak robot. Ya, jadi Allah menciptakan manusia itu memiliki kehendak, ya, kehendak, keinginan, ya, tidak robot, tapi dia punya berbagai kehendak, punya rasa kebebasan, ya, dia adalah makhluk yang memiliki kebebasan, rasa kebebasan, tapi bukan berarti harus sebebas-bebasnya, tapi rasa kebebasan ini, ya, bisa dikontrol dengan aturan-aturan norma yang diberlakukan, ya, dan berkegiatan. Oke. Nah, individu, ya, menurut konsep sosiologi adalah manusia yang hidup berdiri sendiri. Ya, individu menurut konsep sosiologi adalah individu atau manusia yang hidup berdiri sendiri. Oke. Individu ini merupakan ciptaan Tuhan, sama diperlengkapi dengan daya pikir, ya, daya rasio, ya, memiliki kebersamaan, rasa kerukunan, supaya dia bisa berkemampuan untuk berhubungan dengan orang lain. Oke. Kita harus memahami, ya, bagaimana terbentuknya satu identitas dalam seorang individu, ya, atau bagaimana terbentuknya satu identitas bagi seorang individu, ya, yaitu dipengaruhi oleh faktor tertentu. Nah, jadi di sini di slide kita dibuat sistem kepribadian, artinya ada beberapa faktor yang mempengaruhi terbentuknya identitas, terbentuknya satu kepribadian bagi seorang individu. Ya, apakah itu? Yang pertama adalah, yang pertama adalah faktor genetik. Ya, kamu boleh melihat ini, ya, yang berwarna biru lingkarannya, ya. Faktor genetik, ya, gen. Anak-anak ibu yang kekasih kelas 10 IPS, ya. Faktor genetik ini adalah faktor yang diwariskan, yang diturunkan dari papa mama. Oke. Setiap individu itu dilahirkan dari sebuah keluarga. Jadi tidak ada seorang pun atau satu individu pun yang tidak berasal dari sebuah keluarga. Nah, mungkin nanti banyak pertanyaan, ya. Jadi Bu, yang di panti asuhan tinggal, ya, yang di panti asuhan tinggal, ya itulah keluarganya. Tetapi, ya, dia pun tetap dilahirkan dari seorang ibu, ya, yang mungkin dia kurang beruntung, ya, tidak ibu kandungnya yang merawat dia, tapi ada keluarganya saat ini yang bisa membesarkannya. Oke. Jadi siapapun seorang individu itu ada faktor genetik yang
tertentu yang bisa mempengaruhi kepribadiannya. Misalnya faktor genetik apa gitu ya. Jika seorang individu memiliki papa mama yang punya latar belakang penyakit tertentu yang bisa diturunkan seperti diabetes atau asma, secara nyata ini akan diturunkan bagi keturunannya, bagi individu selanjutnya, ya. Nah, dalam proses perkembangan tumbuh kembang seorang individu ini, ya, ini akan mengalami perawatan-perawatan atau mengalami tantangan-tantangan yang dihadapi, ya. Nah, proses-proses yang dihadapi itu akan mempengaruhi kepribadian setiap individu. Misalnya, ya, seorang anak yang akhirnya diwariskan melalui gen dia penyakit asma, ya, dia seorang laki-laki misalnya, ya, ketika dia tumbuh kembangnya usia-usia bisa bermain sepak bola, ya, tetapi karena situasi kondisi yang dialami dia tidak bisa bermain sepak bola seperti teman-temannya yang lain, ya, karena dia punya latar belakang penyakit asma, ya. Nah, tetapi tanpa dia sadari ini mempengaruhi kepribadian dia, ya. Mungkin ya dia lebih pendiam gitu ya, lebih kurang percaya diri karena dia melihat teman-temannya kenapa bisa dengan bebas bermain sesuka hati, berlari sekencang-kencangnya, tapi dia tidak. Oke, misalnya ini ya. Jadi ada faktor genetik yang bisa mempengaruhi terbentuknya kepribadian. Oke, nanti kamu bisa buat contoh-contoh yang lain ya. Oke. Berikutnya adalah faktor pengalaman. Ya, faktor pengalaman. Nah, faktor pengalaman pribadi ini hanya bisa dimiliki setiap individu, anak-anak ibu yang kekasih, ya. Jadi hal-hal khusus, ya, itu bisa dialami setiap individu dan itu berbeda-beda individu yang satu dengan yang lain pengalamannya. Nah, kalau kamu banyak membaca atau melihat media gitu ya, ada banyak pengalaman-pengalaman pribadi orang yang begitu luar biasa, ya. Misalnya sejak kecil, ya, si A sudah ditinggal oleh ayah ibunya, ya, dia hanya dibesarkan oleh kakek neneknya. Nah, jadi pengalaman dia begitu dia bisa berbicara, begitu bisa berpikir, ya, bermain, dia sudah tidak melihat papa dan mamanya, dia hanya melihat kakek neneknya. Oke. Kemudian dia melihat individu-individu lain di sekelilingnya, ya, dibesarkan oleh papa mamanya. Nah, sedikit tidaknya ini akan mempengaruhi terbentuknya kepribadian si A tadi, ya, atau banyak lagi contoh-contoh yang lain. Jadi pengalaman hidup setiap orang berbeda-beda dan itu mempengaruhi terbentuknya identitas, terbentuknya kepribadian seseorang, ya. Nanti kita bisa diskusi lagi dalam hal ini lebih banyak, ya. Oke, kemudian faktor kebudayaan, ya. Apa sih faktor kebudayaan ini? Antara lain, ya, setiap individu itu dilahirkan, jadi dia sudah memiliki jenis kelamin gitu ya. Kemudian dia dilahirkan sudah memiliki suku tertentu, agama atau kepercayaan tertentu. Dilahirkan di tengah-tengah keluarga dengan mata pencaharian tertentu. Nah, ini semua adalah ruang lingkup kebudayaan. Nah, jika seseorang dilahirkan di tengah-tengah suku Batak misalnya, ya, kebudayaan Batak, ya, aturan adat istiadat Batak tentu mempengaruhi terbentuknya identitas atau kepribadian si anak ini, ya. Agama tertentu. Nah, ketika si anak dilahirkan di dalam keluarga yang memiliki kepercayaan agama Kristen, ya, nilai-nilai agama Kristen atau kepercayaan kepada Kristus ini akan mempengaruhi terbentuknya identitas seseorang ini, ya. Ketika seseorang dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang
bermata pencaharian, mungkin pedagang, ya, atau orang tuanya polisi, ya, atau nelayan. Nah, kondisi mata pencaharian orang tuanya ini akan membentuk pola asuh yang berbeda-beda, ya, pola didik yang berbeda-beda, yang tentunya ini akan mempengaruhi terbentuknya identitas kepribadian si anak tadi, ya. Berikutnya adalah faktor geografis, ya. Faktor geografis ini mencakup keadaan alam, ya, di mana si individu itu dibesarkan, ya, tumbuh kembang. Oke. Jadi iklim, topografi itu turut memberikan satu andil dalam terbentuknya identitas atau kepribadian seseorang. Misalnya, ya, seseorang yang tumbuh besar, tumbuh kembangnya berada di lingkungan pantai, di lingkungan pegunungan, di lingkungan dataran rendah, ya, ini masing-masing punya pengaruh yang berbeda-beda dalam membentuk kepribadian setiap orang, ya. Nah, bagaimana lingkungan pantai? Pantai dengan suasana yang indah, ya, dengan mudahnya mencari makan, ya, Jadi gampang saja dengan pergi ke laut bisa menghasilkan uang, ya. Jadi faktor geografis sangat juga memberi andil dalam terbentuknya identitas atau kepribadian seseorang, ya. Lingkungan pantai, ya, mungkin kepribadiannya lebih santai, ya, dalam mengarungi kehidupan dibanding dengan lingkungan pegunungan yang begitu berat, ya, topografinya sangat berat. Untuk memenuhi kebutuhan hidup membutuhkan satu perjuangan yang sangat keras, sehingga orang-orang yang tinggal, setiap individu yang tinggal di sana memang membentuk satu pribadi yang kuat karena sudah siap, sudah sering atau selalu menghadapi satu lingkungan yang keras dan berat, ya, dan terbentuklah satu kepribadian yang kuat dan pekerja keras, ya, dan lain-lain. Nah, ini dia, ya, nanti kamu bisa mengembangkannya dengan membaca buku-buku yang berhubungan dengan faktor geografis. Oke. Berikutnya adalah faktor kelompok. Nah, manusia atau setiap individu adalah ya, secara naluri atau secara sosiologis itu memiliki satu kebutuhan berhubungan dengan orang lain, ya. Jadi naturnya manusia itu adalah sukanya berkelompok. Jadi tanpa disuruh setiap individu akan mencari temannya, ya. Tadi itu memang dia tidak bisa hidup sendiri tadi, itu nampak dari kehidupannya memang akan selalu mencari teman, ya. Dan kalau kamu lihat sekelilingmu, praktek-prakteknya demikian gitu. Ketika disuruh mama atau suruh guru, ya, ada teman lah bu, mama ada teman ya ma. Jadi memang naturnya manusia itu memang selalu hidup berkelompok. Nah, jadi dengan natur ini setiap individu itu pasti memiliki kelompok, ya. Tidak ada seorang individu pun tidak memiliki kelompok. Dia punya kelompok-kelompok tertentu. Nah, kelompok di mana dia berada, ya, bersahabat, bermain, itu juga memberikan andil dalam terbentuknya identitas atau kepribadian seseorang dalam kelompok tersebut. Ya, jadi misalnya dia punya kelompok hobi, ya, kelompok belajar, ya, kelompok ya, tertentu di mana setiap hari mereka secara rutin punya pertemuan-pertemuan, ya. Nah, ini lambat laun akan membentuk satu kepribadian seseorang. Makanya memang berusaha diarahkan kepada kamu, carilah kelompok-kelompok yang produktif, kelompok-kelompok yang positif. Karena kelompok-kelompok di mana kamu ikut di dalamnya itu akan membentuk kepribadianmu, membentuk
identitasmu atau identitas siapapun. Jadi kalau kelompoknya itu buruklah kepribadiannya. Tapi kalau kelompok itu baguslah kepribadiannya. Oke, jadi ini ada 5 hal ya sangat memberi andil terbentuknya identitas atau kepribadian seseorang. Nah, sampai di sini dulu. Kita akan melanjutkan lagi di topik terbentuknya identitas kelompok, dan kita juga akan belajar ya sosialisasi, di mana sosialisasi mempengaruhi terbentuknya kepribadian. Oke, sampai di sini kamu catat topiknya, topik kita, pembelajaran kita hari ini, supaya kita sama-sama lebih mengerti lagi ya siapa individu yang memiliki kepribadian yang membedakannya dengan orang lain. Shalom.